Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Merdeka di mana saja, hari ini telah hadir di ruangan kita tamu yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEME, yang beliau ini Menteri Perdagangan dan sekaligus juga Ketua Umum PAN. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Gun. Semoga sehat dan kabar baik semua. Ya. Terima Terus kasih. jalan nggak berhenti ini. Baik, terima kasih Bapak. Ini kita ingin sedikit pertama sebagai Menteri Perdagangan yang terkait dengan terutama Jawa Tengah. Jawa Tengah ini kita pandang optimistis untuk ekonomi ke depan, perdagangan ke depan. Nah, untuk meningkatkan ekspor produk dari Jawa Tengah, adakah terobosan dari kementerian? Baik Mas Gun, jadi saya selamat dulu ya untuk Pak Ganjar ya, Gubernur Jateng. Pertumbuhan ekonominya kan 5,66 ya kalau saya nggak salah, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi tidak mudah. Jawa Tengah ini kan provinsi besar ya, dengan penduduk yang begitu. Kalau di Malaysia sebuah negara ini, kalau Singapura berapa kali gitu. Tapi tumbuh 5,66, padahal dunia lagi resesi. Nah, jadi saya ucapkan selamat dulu untuk Jawa Tengah. Nah, kedua, agar kita bisa tembus pasar internasional, go internasional, karena kita mau jadi negara maju pada tahun 2045. Tanpa visi merebut pasar dunia, tidak mungkin kita jadi negara maju. Jadi Mas Gur, dulu bedanya Indonesia dan Tiongkok ya, kenapa Tiongkok jadi mercusuar. Dulu kita itu kalah nyali. Jadi kita dulu itu kan impor barang, substitusi produk lokal. Maka kita ngimpor mobil namanya Timor. Tapi yang produk lokalnya mereknya doang Timor kan gitu. Ya kita kalah bersaing. Jadi kita pasar lokal. Sementara dunia internasional kita nggak bisa, karena memang cara pandang kita yang kalah. Tiongkok yang penting ekspor. Bagus buruk ekspor. Jadi pabrik, industri, pekerja kerja terus, bikin barang, ekspor. Dulu kita kan, wah ini barang Taiwan nih, oh ini barang China nih, kan gitu. Lama-lama jadi bagus, sekarang mereka dalam tempo 20 tahun, 30 tahun sudah jadi raksasa. Nah, oleh karenanya kita memang tidak ada pilihan, kita harus merajai produk-produk kita, merajai dunia. Oleh karenanya kami, Kementerian Perdagangan, saya baru 3 bulan, kita buka akses pasar baru. Kan kita punya pasar tradisional tuh ya, ASEAN, Eropa, Amerika, ini yang baru. Ada 1 miliar Afrika, punya uang bisa beli. Nah, ini kita garap sekarang. Asia Selatan, India itu 1 miliar lebih orangnya. Bangladesh 165 juta, Pakistan besar, Asia Tengah. Ini kita garap sekarang ya. Kemudian Timur Tengah besar sekali. Asia Tengah juga besar sekali, Eropa Timur. Bahkan kita bisa sampai ke Latin Amerika. Nah, nanti sekarang kita buka hub dulu melalui UAE dan Qatar. UAE udah selesai. Jadi dari UAE nanti kita nggak ada tarif, 0 tarif ya, bisa ke Afrika, bisa Asia Selatan, bisa Timur Tengah, Eropa Timur, bisa Asia Tengah. Ini kita akan coba. Oleh karena itu kami juga membawa teman-teman untuk melakukan misi dagang. Kadin kita ajak, Himi kita ajak, UMKM kita ajak untuk misi dagang yang langsung ketemu dengan pelaku bisnis di negara-negara tersebut. Saya sudah berkunjung ke India. Satu hari saya dapat kontrak 3,2 miliar US dollar satu hari. Jadi kita bikin jalan tolnya, tollway-nya, agar UMKM, pengusaha kita mudah menyerbu luar itu. Jadi tollway-nya, jalan tolnya udah kita buka nih. Persyaratannya, perjanjian nggak ada halangan lagi nih, udah gampang. Tapi sukses atau tidak terpulang kepada kita dong. Gitu ya. Kalau yang terkait dengan ekosistem untuk added value, Pak, kan Pak Jokowi itu melarang ekspor bahan mentah. Ya, kita memang digugat ya WTO ini. Belum tahu kita hasil nanti kayak apa. Nah, tetapi itu kebijakan yang paling penting kan nilai tambah, value itu. Jangan kita jual tanah air terus. Nah, bayangkan satu komoditi seperti nikel aja, kita punya dari udah miliaran dolar, bayangin. Ya, nilai value-nya tinggi sekali. Itu baru satu nikel, belum yang lain-lain. Dan memang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kita harus lakukan ini. Kalau kita menjadi negara maju kan. Lalu ini yang terkait dengan politik, Pak, sebagai Ketua Umum PAN.
kita melihat kan PAN ini termasuk yang paling agresif lah. Iya. Dan progresif terkait dengan calon-calon presiden. Iya. Nah, dari 9 kemudian mengerucut ini mana yang terbaik, Pak? Ini saya dan teman-teman menggagas apa yang kita sebut Koalisi Indonesia Bersatu ya. Pertama, kita ingin mengakhiri kalau tidak mengakhiri, memindahkan. Pertengkarannya itu bukan pertengkaran kerabat lagi, keluarga asal usul gitu ya. Kita pertengkarannya itu boleh bertengkar keras, tekar pikiran, ya kan. Dalam dunia yang berubah cepat itu, kita ini mau kemana? Indonesia ini mau dibawa kemana, ya kan? Ekonominya mau seperti apa? Visi kita mau kayak apa? Ada blok barat, sekarang ada timur. Sekarang zamannya zaman Asia, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Timur Tengah ini berkembang pesat. Afrika juga mulai berkembang. Sementara barat kan mulai menurun. Nah, kita mau kemana? Persaingan geopolitik yang kayak begini. Saya baru pulang dari New York gitu ya. Itu juga udah berubah pandangan terhadap Islam, itu sudah tidak boleh lagi Islamofobia. Sementara misalnya Timur Tengah juga sangat moderat sekarang. Nah, kita masa telat gitu. Kita ini mau ngapain, mau kemana, ya kan? Nah, konsep gagasan itu yang perlu kita rumuskan bersama, gitu. Kemudian demokrasi kita, apa ini sudah begini saja. Nah, ini kita sebut demokrasi aksesoris kan. Demokrasi yang transaksional kayak gini jadinya. Kita masih sempurnakan. Kita ingin demokrasi kita menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni kan, menghasilkan value. Nah, demokrasi yang substansi. Nah, itu yang kita jual, yang kita tawarkan, yang kita pertengkarkan. Nah, itulah yang kami bangun di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Setelah itu jadi, baru kita cari capresnya. Oleh karena itu, capres itu bagi kami chapter terakhir. Ya, terakhir nanti. Yang paling penting kita mengajak masyarakat kita bertengkar pikiran dulu. Mau kemana kita sekarang? Indonesia ini. Demokrasinya, ya kemudian mengenai perubahan lingkungan, perubahan iklim. Kita punya bonus demografi yang begitu besar, mau diapain gitu ya. Nah, itu yang perlu kita, menurut kami begitu. Cuma ini kadang-kadang jual pikiran ini nggak mudah. Yang paling gampang kan jual kemarahan, ya. Tapi apa produktif kemarahan itu? Kemarahan itu kan kita nggak bisa kemana-mana. Nah, sekali lagi Mas Gun, untuk capres kami nanti chapternya terakhir. Walaupun daerah-daerah sudah mulai ya, ada beberapa daerah yang sudah minta calonnya ini, calonnya itu, gitu kira-kira. Tapi kemarin dengan salah satu yang diusung PAN itu Pak Anies Baswedan, kemudian kan langsung ketemu dengan para pendukungnya. Ini bagaimana, Pak? Ya, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Erik, banyak ya. Tidak apa-apa. Dalam demokrasi kan begitu kan. Tentu pada akhirnya nanti kami di KIB akan ada keinginan, karena bagaimanapun partai itu ini ketua partainya kan jadi presiden. Pak Erlangga pantas nggak pantas dong, dia partai pemenang nomor 2, ya kan? Kami di PAN, saya ketua umumnya tentu kader-kader mau ketua umumnya jadi capres. P3 juga begitu, Demokrat semua partai begitu kan, maunya begitu. Nanti ada keinginan, ada realita. Nah, realitanya kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini masih ada waktu. Kan pendaftarannya kan September 2023. Masih ada waktu, Pak Gunawan. Oleh karena itu kami nggak terburu-buru sekali, pelan-pelan. Kenapa partai-partai tidak tertarik untuk mengadopsi UK system itu, first past the post itu? Jadi ketua umum otomatis dia. Ya memang begitu. Tapi kan kita kan masalahnya itu tadi. Kita jangan lupa loh, ada 20%. Saya nggak bisa dong maju. Karena partai saya 7% kan. Nah, berunding ini yang nggak mudah. Karena ada elektoral 20%. Nah, ini kita mestinya bahas. Ini yang kita pikirin. Demokrasi kita kok begini? Nah, yang dijual kalau kami itu, pikiran itu. Apa sih ini sudah begini aja? Nah, kalau sekarang kan enggak, ya kan? Ini cebong lah, ini kardus gitu. Kami nggak tertarik kan begitu. Nah, memang jualan gagasan ini tidak mudah dan perlu waktu ya, perlu waktu. Tapi masyarakat masih khawatir peristiwa 2019 yang lalu itu akan terulang. Bikin KIB itu agar nanti nggak 2 calonnya. Yang bikin kan kita ini pilpres kan sudah berapa kali, 5 kali. Yeah. Kan?
2 kali yang cuma 2 calon. Betul, head to head. Yang sebelum-sebelumnya enggak, dia enggak ribut sebelum-sebelumnya. Enggak ada begini. Tapi begitu head to head, ini isu begini dipakai. Nah, oleh karena itu kita ingin Pilpres 2024 calonnya sekurang-kurangnya 3. 3, jangan 2, 3 gitu. 3, ya kan? Nah, nanti ada yang siapa apa kami ya 3. Tetapi kalau kalau 3 nanti kan enggak terlalu kan? Betul. Tetapi kalau 3 berarti kan ini akan merugikan bagi the ruling party. Belum tentu, Belum ya tentu. kan? Belum tentu juga. Itu ada hitung-hitungannya masing-masing ya. Oke. Nah, kan beda waktu, beda waktu 2019 sekarang beda situasinya kan. Ya. Mungkin sekarang lebih banyak lebih bagus. Nah, kalau di Jawa itu kan ada istilah lakon menang keri. Tadi Pak Zul mengatakan untuk capres kita chapter terakhir. Apakah itu strategi itu berarti nanti Pak Zul nanti yang akan? Ya, nah, ada keinginan partai-partai tapi realita. Nah, realitanya nanti kita lihat ya. Siap. Ya, tentu termasuk Jawa Tengah itu menjadi lirikan kita gitu ya. Terima kasih. Terakhir mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah ini bersyukur ya ada Pak Ganjar. Saya kira di sini pusat pertumbuhan ekonomi luar biasa. Ada Batang, ada Kendal akan menjadi pusat industri, listrik yang cukup, industri akan berkembang pesat gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat Jawa Tengah ya sudah, kalau bisa mensukseskan programnya Pak Ganjar, maju Jawa Tengah. Ya, itu saya kira pesan. Siap. Terima kasih Pak Zulkifli dan sahabat Suara Merdeka. Begitu bincang-bincang kita dengan beliau yang tokoh politik senior. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.